Di tahun 1948, satu butir peluru di Jawa harganya lebih mahal daripada nyawa manusia. Blokade Laut Belanda mencekik Republik Indonesia. Satu-satunya nafas tersisa ada di utara. Singapura. Ini bukan kisah pahlawan, ini kisah tentang kalkulasi, mesin diesel, dan keberanian di ambang batas logika. Pukul 16 waktu setempat, langit abu-abu di Pelabuhan Keppel Singapura menyambut mereka dengan langit yang berwarna seperti timah cair, berat, menekan, dan menjanjikan badai yang tak kunjung pecah. Di Pelabuhan Keppel, deretan kapal kargo raksasa tampak seperti monster baja yang sedang tertidur, sementara derek-derek uap mengerang layaknya binatang yang kesakitan. Darto berdiri di anjungan The Sea Hack. Wajahnya tersembunyi di bawah bayang-bayang topi kapten yang lusuh. Dia tidak lagi tampak seperti pejuang gerilya. Dia adalah gambaran sempurna dari pelaut yang kalah oleh hidup. Pria yang hanya peduli pada muatan kopra dan botol tuak murahan. Namun, di balik kemeja flanelnya yang kotor, otot-otot di bahunya tetap kaku, siap meledak dalam aksi seketika. Angkatan Laut Inggris di jam 2, bisik Poniman. Tangannya sibuk, bukan memperbaiki jaring, tapi melumasi mekanisme bolt di balik tumpukan terpal. Mereka punya meriam Oerlikon 20 mm di haluan. Kalau kita kena, kita jadi serpihan kayu. Matanya yang tajam seperti elang terus mengawasi kapal patroli HDML 1301, Harbor Defense Motor Launch, yang sedang membelah air pelabuhan dengan presisi mematikan. Darto menatap jam tangannya. Bukan Omega emas, terlalu mencolok, tapi jam lapangan militer standar dengan kaca retak. Tahan putaran mesin di 800 rpm. Asap hitam sedikit saja keluar, mereka akan naik ke kapal. Bau kopra yang membusuk di bawah terik matahari Singapura memenuhi paru-paru mereka, bau yang sanggup membuat pria biasa muntah, namun bagi mereka, itu adalah bau keselamatan. Di bawah tumpukan daging kelapa yang berminyak itu, tersimpan ruang rahasia yang kosong, menunggu untuk diisi oleh amunisi. 303 British yang sangat dibutuhkan di front Jawa. Darto turun ke dermaga saat kapal mereka bersandar. Udara di darat tidak lebih baik. Itu adalah campuran dari asap batu bara, aspal panas, dan aroma ketakutan yang samar. Dia berjalan menuju sebuah kedai kopi di sudut Arab Street, tempat di mana waktu seolah berhenti. Di sana, di sebuah meja kayu yang sudah lapuk, duduk seorang pria peranakan Tionghoa, dengan wajah yang tampak seperti peta salah cetak, penuh bekas luka dan garis-garis keras. Dia dikenal sebagai The Fixer. Gudang nomor 14, sektor barat, kata pria itu, tanpa mengangkat kepala dari cangkir kopinya. Inggris telah memperketat penjagaan dan memasang kawat silet ganda. Penjaganya Gurkha. Tidak suka disogok. Jika tertangkap, kalian hantu yang tak saya kenal. Darto meletakkan sebuah kantong kecil. Isinya bukan emas, tapi candu mentah kualitas Aceh, mata uang universal di dunia bawah tanah pasca perang. Barangnya? Tanya Darto singkat. Peti kayu. Logo East India Company. Isinya Banggia, Habitat 303 Mk 7 bol. Standar senapan Lee Enfield. Cukup untuk satu kompi bertahan sebulan. Pukul 1 dini hari, Singapura berubah menjadi dunia bayangan. Hujan mulai turun, seperti tirai air yang dingin, tajam, dan menusuk kulit. Hujan adalah sekutu terbaik penyelundup. Suaranya menyamarkan langkah kaki. Darto dan Poniman menyelinap melewati pagar kawat berduri gudang nomor 14, tidak dengan memotongnya. Itu meninggalkan jejak, tapi menggunakan jek mobil untuk merenggangkan kawat bagian bawah, lalu merayap masuk. Gerakan mereka sinkron, sunyi, dan efisien, hasil dari ribuan jam pelatihan dalam kegelapan. Gudang itu adalah gua baja yang luas. Di dalamnya, ribuan kotak kayu bertumpuk hingga ke langit-langit. Poniman bergerak menuju kotak dengan tanda khusus, tanda segitiga merah kecil di sudut bawah. Dia mengeluarkan pisau bayonetnya dan mencongkel salah satu tutup kotak. Di sana, di bawah lapisan kertas minyak, ribuan butir amunisi. 303 British berkilauan seperti gigi naga. Amunisi cordite, bisik Poniman. Tangannya meraba proyektil tajam itu. Ini bisa menembus plat baja truk Belanda dari jarak 500 meter. Mereka tidak mengangkat peti itu. Terlalu berat. Bandolier sabuk peluru kain itu dengan cepat berpindah ke dalam tas ransel kanvas, yang sudah dimodifikasi agar kedap air. KLAK. Tiba-tiba, suara sepatu bot yang menghantam lantai beton bergema di seluruh gudang. Lampu-lampu sorot di luar tiba-tiba menyala. Cahayanya menerobos melalui celah-celah jendela tinggi, menciptakan garis-garis putih yang memotong kegelapan. Military Police, desis Darto. Patroli maju 2 menit lebih awal. Dia tetap tenang. Otaknya beralih ke mode tempur, ditariknya stand gun MK2 dari balik jaketnya. Lari ke pintu selatan? Tanya Poniman. Tidak, pintu selatan, dijaga 2 orang.
Kita lewat saluran pembuangan air yang terhubung langsung ke kanal. Itu busuk toh. Lebih baik bau tahi daripada mati. Ayo. Saat mereka berlari, sebuah suara perintah dalam bahasa Inggris yang kaku menggelegar di belakang mereka. Halt. Or we fire. Darto tidak berhenti. Dia berputar di udara, melepaskan rentetan tembakan ke arah lampu sorot di langit-langit. Rat-tatat. Pecahan kaca menghujani para prajurit Inggris, menciptakan kekacauan sesaat. Poniman segera melompat ke dalam saluran pembuangan air, disusul Darto tepat di belakangnya. Kargo berhasil dibawa. Mereka harus mencapai The Sea Hack sebelum kapal patroli menutup akses keluar pelabuhan. Jika terlambat, tamatlah sudah. Pemerintah kolonial Inggris tak akan memberi ampun. Namun, bagi dua orang yang telah menantang maut di Selat Malaka, ini hanyalah satu lagi bab dalam buku panjang, tentang harga sebuah kemerdekaan. Mereka muncul di permukaan air yang hitam dan berminyak, tepat di samping lambung The Sea Hack. Napas mereka memburu, tapi tangan mereka erat mendekap tas kanvas, berisi ribuan pencabut nyawa. Poniman tidak menunggu perintah. Dia melompat ke dek, menarik Darto naik. Nyalakan, bisik Darto. Mesin Grey Marine 6-71 menggeram. Bukan batuk-batuk tapi auman berat bertenaga kuda kuat yang instan. Kapal kayu itu melonjak, membelah ombak pelabuhan, meninggalkan buih putih. Di belakang mereka, kapal patroli Inggris, sebuah Fairmile bimotor launch, memutar haluannya. Lampu sorot 20 inci menyapu permukaan air, mencari target. Cahayanya hanya berjarak 50 meter dari buritan The Sea Hack. Tapi The Sea Hack sudah masuk ke area perairan dangkal yang penuh bangkai kapal, rute yang hanya bisa dilewati oleh pelaut gila, atau pelaut yang hafal mati peta dasar laut. Darto menyeka wajahnya yang basah oleh campuran air hujan dan oli. Dia menatap ke selatan, ke arah gelap yang tak berujung. Arah 180, kata Darto. Kita pulang. Poniman mengangguk, matanya menatap kompas yang bergetar, dan dengan geraman kuat, mesin Grey Marine membedal The Sea Hack membelah kegelapan malam. Jika kamu menyukai kisah ini, pertimbangkan untuk klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya sekarang. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di kisah Darto dan Poniman selanjutnya.